Maaf teman-teman, tadi ada waktunya agak terganggu. Ini kita langsung akan mulai sebentar lagi. Kita hitung beberapa menit lagi. Oke, kita akan undang pesternya. Oke, teman-teman silakan ngambil posisi yang terbaik. Halo Pester, selamat malam Pester. Thank you sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sharing kepada grup Fokus Kristen ini. Mungkin Pester bisa perkenalkan diri, Pester, biar teman-teman pada kenal. Oke, shalom semuanya. Senang bisa jumpa di acara Fokus Kristen. Ya, saya tinggal di Bandung. Wow, di Bandung. Bersama tim anak dan istri, puji Tuhan, melayani Tuhan di BP sampai saat ini, sekalipun belum ibadah secara langsung, masih online. Jadi, puji Tuhan, senang bisa ketemu. Salam semuanya. Ya. Halo, Pester, salam kenal Pester. Dari saya Jeremias ya. Saya asli Medan, tapi sekarang stay di Semarang, pelayanan Semarang. Oh, oke. Semarang ya. Iya. Iya. Saudara saya juga di Semarang. Iya, kita tunggu 3 menitan ya, Pastor ya, biar kita nunggu pada tengah. Siap. Suara saya clear ya di sana ya? Mantep, aman, Pastor. Aman. Oke. Iya. Buat teman-teman nanti semua kita ada selesai nanti Pester akan membagikan sharing tentang mengucap syukur. Teman-teman boleh bertanya sama Pester dengan senang hati. Oke. Bentar ya Pester ya. Oke Pester, mungkin udah bisa dimulai. Kita mulai. Oke. Puji Tuhan. Senang pada malam ini satu topik yang menarik yang diminta untuk disampaikan, yaitu tentang mengucap syukur. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Kita doa dulu ya. Ya, kita doa. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa di surga. Jika kami ada sampai detik ini, semua karena anugerah. Dengan demikian, kiranya rasa syukur ini terus kami naikkan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak kekurangan alasan untuk bisa mengucap syukur. Di tengah banyaknya pergumulan, beratnya masalah, tetapi kami sadar kasih karunia Tuhan cukup buat kami. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami mau berbincang-bincang tentang tema ucapan syukur. Biarlah ini menjadi suara Tuhan buat kami, menjadi jawaban atas setiap kegalauan hati kami di tengah-tengah menghadapi situasi dunia yang serba tidak menentu saat ini. Tetapi di dalam Kristus selalu ada kepastian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Materi yang disampaikan, topik yang disampaikan, yang dimintakan itu menarik ya, tentang mengucap syukur. Malam ini saya rindu untuk menyampaikannya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Ada banyak sih topik-topik di Alkitab tentang ucapan syukur, tapi kali ini saya ambil di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Jeremy, ketika Anda hubungi saya tentang tema mengucap syukur, saya pikir, wow, ini keren banget gitu ya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kalau kita bicara tentang bersyukur, itu sesuatu yang boleh dikatakan nggak mudah ya. Mungkin kalau bagi orang Semarang mungkin tahu istilah ini ya. Kalau bagi orang yang latah ya, latah itu ya gampang ngucapinnya gitu ya. Kalau bagi orang yang latah bilang bersyukur mungkin ya mereka mudah mengucapkannya, tapi kalau mengucapkannya tulus dari dalam hati, itu yang saya pikir tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, menarik memang kenapa kita perlu bersyukur. Saya mulai dari satu pertanyaan nih, yang kita rindu untuk sama-sama renungkan. Apakah ucapan syukur itu sebuah pilihan atau ucapan syukur itu sebuah perintah yang manakala itu tidak dilakukan itu berakibat terhadap diri kita? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita sama-sama renungkan ya. Saya akan jawab di sini. Kalau ucapan syukur itu merupakan sebuah pilihan, katanya hidup ini sebuah pilihan ya, tetapi tidak semuanya dalam kondisi ini adalah sebuah pilihan ya. Ada hal-hal tertentu yang kita memang tidak bisa memilih. Dalam hal ucapan syukur, benarkah dari sudut pandang kekristenan ucapan syukur itu pilihan atau sebuah perintah dari Tuhan, sehingga ketika kita tidak melakukannya akan ada sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita? Nah, saya akan menyoroti dari beberapa sisi ya, Jeremy ya. Sisi yang pertama dari sisi humanis. Kita sering dicekokin bahwa hidup ini selalu ada pilihan-pilihan ganda. Dalam artian seperti ini ya. Kalau ada hitam, ada putih, ada jahat, ada baik, ada siang, ada malam gitu ya. Demikian juga kita berpikir bahwa sama mengucap syukur itu kalau memang harus dilakukan, maka akan seperti ini, kalau tidak dilakukan akan seperti itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Tetapi bagi saya pribadi, mengucap syukur itu bukan pilihan gitu loh. Mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan yang kita harus sadari bahwa itu baik buat kita. Ya, artinya seperti ini, bahwa kalau ucapan syukur itu bukan perintah tetapi pilihan, maka suka-suka kita dong. Kalau kita lagi senang, kita bisa memilih untuk bersyukur. Kalau kita lagi galau, kita lagi mengalami banyak masalah, kita memilih untuk bersungut-sungut kalau memang ucapan syukur itu sebuah pilihan. Tetapi kalau ucapan syukur kita letakkan sebagai perintah Tuhan yang harus kita lakukan, maka tidak ada pilihan. Harus bersyukur. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, menarik di sini. Saya sudah jelaskan tadi ya, bahwa buat Pak Yohanes pribadi ucapan syukur bukan pilihan, tapi sebuah perintah Tuhan yang harus kita taati. Nah, mengucap syukur dalam segala hal itu artinya begini, Tuhan itu sudah tahu nih, bahwa akan ada banyak hal yang dialami oleh manusia, sehingga alasan untuk tidak bersyukur pun kalau mau dibikin list juga banyak gitu ya. Tetapi kenapa sih Tuhan kok berkata mengucap syukurlah dalam segala hal? Berarti ada maksud Tuhan di balik perintah ucapan syukur ini. Saya akan korek lebih dalam lagi dengan bahasa yang lebih mudah tentunya untuk kaum muda ya. Jadi begini. Saya kasih satu gambaran sederhana deh. Banyak orang memposisikan ucapan syukur itu dengan sebuah pujian gitu ya, dengan sebuah ungkapan kata-kata indah seperti itu ya. Misalnya seperti ini, Tuhan,
aku bersyukur Engkau memberikan pacar yang cantik. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberikan aku job pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanku. Tuhan, aku bersyukur hari ini aku mendapatkan award seperti itu misalnya. Nah, tetapi masalahnya adalah seandainya yang terjadi sebaliknya gimana nih? Apakah kita bisa bersyukur seandainya calon istri kita bukan lagi pacar nih, orang yang bawel, orang yang posesif, suka nuntut, padahal kita sedikit lagi mau menikah nih. Nah, kebetulan saya ini selalu menjadi konselor ya dalam pasangan yang mau menikah. Di situ saya selalu kasih masukan bahwa kalau mau cari pasangan yang sesuai yang kamu mau sampai mati gak akan dapet deh, gitu ya. Karena di situ perlu ada kompromi-kompromi. Nah, kemudian saya mau kasih tahu bahwa mengucap syukur itu adalah keputusan hati untuk tetap melihat kebaikan Tuhan dalam beberapa peristiwa. Nah, saya kasih contoh nih misalnya ya, Jeremy ya. Ya, Pastor. Setelah menghadapi situasi pandemi COVID seperti ini, saya menjumpai banyak orang baik melalui telepon ataupun ber-WhatsApp ria ataupun melalui banyak informasi-informasi yang saya dapatkan. Dengan adanya pandemi COVID seperti ini, beberapa orang goyang imannya. Bayangkan, seseorang yang sudah investasi misalnya di satu proyek, kemudian karena pemberlakuan PSBB seperti beberapa waktu yang lalu, proyeknya tidak bisa jalan sama sekali, sementara begitu banyak dana yang sudah dikeluarkan. Dengan semua analisa yang ada, bahwa dia berpikir nanti akan ada keuntungan di situ, tetapi justru yang ada adalah kebuntungan di situ, kan seperti itu. Sehingga ada begitu banyak orang stres di situ. Belum lagi jemaat yang banyak mengalami ya bahasa halusnya sih dirumahkan sementara, padahal sebenarnya ya di PHK gitu ya, karena memang nggak ada produksi di pabrik gitu. Nggak mudah memang dalam situasi seperti itu. Lalu bagaimana nih? Sebuah pertanyaan yang dalam kondisi nggak ada pekerjaan, dalam kondisi investasi yang tidak ada keuntungan di dalamnya, dalam kondisi bahkan di Bandung, mungkin bisa di-searching di Google ya beberapa waktu yang lalu, puluhan pasangan yang mengajukan gugatan perceraian karena COVID ini, saudara. Jadi memang sangat mengerikan sekali. Nah, di situ dikatakan bahwa dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Jawabannya sederhana, Jeremy. Firman Tuhan katakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita mengucap syukur, satu, kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Otomatis, kalau kita melakukan kehendak Allah, tidak mungkin Allah berdiam diri dan tidak menolong kita. Tuhan punya 1001 jalan untuk memberkati umatnya. Jujur, kalau buat mereka yang sudah berkeluarga seperti pastor ya, kami punya 3 anak, semuanya sudah sekolah, dan nanti waktu tahun depan lulusnya itu bersamaan. Yang satu 2 orang langsung masuk SMA, 2 orang langsung masuk SMP, yang paling besar langsung kuliah gitu ya. Orang langsung mulai kalkulator itu. Waduh, Pak Pendeta lumayan juga ya. Saya bilang tenang, ada Tuhan, sumber segalanya. Nah, kadangkala kuasa ucapan syukur itu menarik, Jeremy. Ini saya cerita sedikit ya, kesaksian ya, selama kami melayani Tuhan. Anak-anak dari kecil mereka jadi anak pendeta itu nggak gampang. Kenapa? Kadangkala jadi anak pendeta itu ada apa ya? Ada semacam stigma bahwa anak pendeta harus baik gitu ya, anak pendeta harus pinter gitu ya, anak pendeta harus gini. Jadi kasihan sebenarnya. Jadi kadang-kala saya bilang, yang pendeta mah papinya, anak mah tetap anak gitu kan. Ya, tetapi nggak apa-apa. Mereka dalam keseharian saya ajar mereka masuk dalam sekolahnya Tuhan.
Salah satu sekolah Tuhan yang mata pelajarannya tidak pernah lulus, artinya masih terus sampai kita nanti datang kepada Tuhan, itu adalah mata pelajaran kehidupan yang namanya mengucap syukur. Jadi gini, mereka dari masih kecil kalau minta sesuatu, misalnya papi aku minta ini dong, saya selalu bilang, minta sama Tuhan ya, supaya Tuhan memberkati papi mami, nanti papi mami akan belikan apa yang kamu minta. Nah, kadangkala mereka mengalami situasi di mana ketika mereka menginginkan, mereka tidak mendapatkan. Lalu di situ saya ngajar kepada mereka, ayo bersyukur, Tuhan punya waktu ya. Nanti kalau kamu kakak bisa bersyukur, waktunya Tuhan tiba, Tuhan berkati, pasti dapat. Nah, ketika apa yang diminta itu mereka dapatkan, mereka langsung bilang, iya ya papi ya, Tuhan hebat ya. Nah, di situ. Jadi dari hal yang kecil, kita bisa mengajar kepada anak-anak kita, generasi penerus, apa itu arti mengucap syukur. Nah, sekarang, tadi saya sudah sempat kasih bocoran kepada Jeremia, kuasa dalam ucapan syukur gitu ya. Iya. Jadi gini, ketika kita memilih untuk mengucap syukur, maka kita masuk dalam agendanya Tuhan. Ya. Karena ada begitu banyak orang di muka bumi ini yang mengucap syukur karena, artinya nih, mengucap syukur karena dapat bonus, mengucap syukur karena memiliki apa yang dia inginkan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita, bukan mengucap syukur karena, tetapi mengucap syukur sebab Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau mengucap syukur sebab Tuhan itu artinya adalah bahwa tidak ada ruang kecil sekalipun dalam diri kita untuk kita bersungut-sungut dan tidak bersyukur. Ya. Nah, saya sekarang ini lagi doakan salah satu jemaat yang saya layani, sekalipun tidak ada di kota Bandung, yang sedang menderita positif COVID. Jadi dia sedang ada di rumah sakit. Setiap hari saya video call dia. Dan saya katakan, ketika kamu bisa bersyukur, imun tubuh kamu itu naik, dan kamu akan cepat sembuh. Dan puji Tuhan, kemarin saya video call dia, yang tadinya diinfus sekarang sudah dilepas. Dan kata dokter dalam waktu dekat dia sudah bisa pulang kalau dinyatakan negatif. Nah, Jeremy dan semua kawan-kawan yang lain, kenapa sih kita itu mesti bersyukur? Tadi Pak Pendeta sudah katakan, ucapan syukur itu adalah bukan pilihan, tapi itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita bersyukur, kita sedang masuk dalam agenda Tuhan. Dan yang terpenting, kita harus sadari, ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang membuat Bapa itu tersenyum bangga kepada kita. Karena kita dalam keadaan apapun percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan pasti selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Saya pikir sampai di sini aja dulu. Silakan saya kembalikan kepada Jeremy. Oke. Wow, buat teman-teman, ya kita bisa banyak belajar ya teman-teman ya. Yang saya tangkap itu dari apa yang dibagikan Pastor, kita itu ketika kita bersyukur itu jangan karena apa yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita, teman. Tapi seperti tadi di ayat yang Pastor kasih di 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5 ayat 18, dan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, dan di situ berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, teman-teman. Jadi kita itu banyak dari antara kita itu kita bisa mengucap syukur ketika apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, gitu. Benar ya Pastor ya? Ya, sip. Nah, jadi makanya itu teman-teman, pesan saya buat teman-teman semua di sini yang kita saat-saat ini, kenapa sih kita merasakan masih sampai saat ini merasakan kekurangan, teman-teman? Itu kenapa kita masih merasakan seperti itu? Karena kita mengucap syukur sama Tuhan, tapi dalam hal yang kita inginkan gitu. Mungkin kalau Tuhan nggak mengizinkan kita, mungkin kita susah untuk mengucap syukur, teman-teman. Nah, dan berbicara mengucap syukur yang saya dapat,
mengucap syukur itu kita harus dalam segala hal. Misalnya contohnya dalam soal makanan teman-teman ya. Dulu saya juga pernah yang namanya selalu mengeluh dalam makanan, Pastor. Makanannya selalu tahu, selalu ini. Nah, sebenarnya itu saya itu salah gitu. Itu namanya bukan mengucap syukur gitu kan. Saya dulu mengucap syukur ketika saya diberikan saya misalnya contohnya saya kepengen ayam gitu ya. Saya minta sama mama saya. Baru kalau mungkin mama saya mungkin kalau nggak memberikan ayam itu kepada saya mungkin bagi diri saya susah untuk mengucap syukur ya Pastor ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, biar kita itu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu sangat penting teman-teman bagi hidup kita. Kita kalau dalam hidup kita menjalani nggak pernah mengucap syukur, hidup kita itu nggak akan bisa bahagia teman-teman. Saya juga pernah merasakannya, Pastor. Dan ketika saya mengucap syukur, wow, rasanya apa yang Tuhan berikan itu udah cukup gitu loh, Pastor. Gitu. Jadi ya pesan saya buat teman-teman, ya yuk sama-sama kita mengucap syukur. Apalagi ya saat-saat ini teman-teman. Banyak daripada kita kan selalu mengeluh dalam makanan kita, yang pertama. Gitu kan, dalam pekerjaan kita. Ya kita bersyukur aja teman-teman. Kita masih bisa ada pekerjaan, kita masih bisa makan. Mungkin kalau teman-teman bisa berpikir, teman-teman bisa renungkan betapa susahnya orang yang di jalanan sana teman-teman. Gitu. Jadi kita ya belajarlah mengucap syukur dalam hal yang kecil, teman. Karena di luar sana ya apa yang kita milikin saat ini, ya mungkin di luar sana ada orang yang tidak bisa memilikinya. Jadi ya gimana caranya kita harus mengucap syukur sama Tuhan supaya kita itu bisa merasakan cukup gitu. Gitu, Dokter. Mungkin Iya. buat mungkin silakan Dokter bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi tadi menarik ya, bahwa kadangkala untuk hal-hal kecil saja kita susah untuk bersyukur gitu ya. Tadi dikasih contoh sama Jeremy tentang makanan misalnya, lalu dikasih gambaran bersyukurlah dibanding mereka yang kurang beruntung di luar sana gitu. Jadi menarik tadi ya. Sama kok Jeremy, anak-anak juga seperti itu. Mereka kan lahir di Papua ya, 3 anak kami itu lahirnya di Papua, lalu kami pindah ke Jawa. Nah, jadi mereka itu kami ajar untuk apapun berkat Tuhan hari ini, ya syukurin gitu loh. Karena untuk segala sesuatu itu ada waktunya gitu. Mungkin hari ini Tuhan berkati dengan tempe, tapi nanti di kemudian hari Tuhan berkati mungkin bisa makan daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebenarnya adalah bukan tentang apa yang kita terima, tetapi bagaimana kita bisa mensyukuri itu sebagai pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena gini, tadi saya sempat baca-baca artikel tentang ucapan syukur ya, untuk memperkaya obrolan kita. Saya diberkati dengan salah satu tulisan seorang yang memiliki panti asuhan, namanya Bapak Josh Muller. Pada waktu itu dia memiliki ribuan anak yatim yang kebetulan hari itu belum ada makanan, padahal sudah jam makan malam. Bayangkan, jam makan malam. Nah, seperti biasa, Pak Muller ini suruh mereka semua duduk rapi di meja makan, lalu menghadapi piring masing-masing, tetapi anak-anak semua pada toleh kiri kanan. Biasanya yang dihadapi ini makanan sudah ada makanan di dalamnya, bukan piring kosong gitu ya. Tapi kali ini kenapa berbeda? Lalu Pak Muller bilang kepada anak-anak semua, ayo kita semua berdoa, mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan sudah siapkan malam ini. Ya pasti anak-anak pada komplain dong, protes dong. Mana mister makanannya? Ini kan piring kosong. Udahlah, ayo berdoa gitu kan. Ini kisah nyata ya. Jadi ketika mereka berdoa, terima kasih Tuhan untuk makan malam hari ini dalam nama Yesus. Amin. Begitu amin, dalam cerita itu dikisahkan ada orang yang ketuk pintu dan mereka membawa makan malam yang luar biasa. Disitulah Muller bercerita kepada anak-anak yatim yang
diasuhnya bahwa Tuhan kita itu hidup. Bahwa sekalipun piring kosong, kalau kita bersyukur, Tuhan bisa mengisi lauk di atasnya. Nah, demikian juga ada juga penelitian, ini semua saya lihat di ini ya, saya searching ya, tentang penelitian yang dilakukan oleh Mr. Masuro, itu orang Jepang, bahwa ketika air itu didekatkan dengan orang yang selalu bersyukur, hatinya senang, dia ucapkan kata-kata yang indah, maka partikel-partikel air itu berubah menjadi sangat bagus. Tetapi kalau diucapkan kata-kata seperti umpatan, seperti kata-kata yang memaki dan lain sebagainya, itu partikelnya langsung hancur. Lalu dia katakan seperti ini, bukankah tubuh manusia itu terdiri sekian persen adalah air? Kalau memang demikian, maka mengucap syukur itu akan membuat sel-sel tubuh kita itu menjadi lebih hidup lagi. Jadi secara medis pun memang kuasa dari ucapan syukur itu luar biasa. Hati yang gembira adalah obat, kan gitu kan. Hati yang gembira kan orang yang mengucap syukur kan, Jeremy ya. Ya, sekalipun mungkin biasanya digaji full karena COVID, digaji setengah, puji Tuhan masih ada setengah. Yang lain mungkin tidak ada sama sekali. Nah itu, jadi saya pakai istilah orang Jawa ya, untung gitu ya. Jadi sekalipun jatuh, untung. Jadi ada baiknya juga itu kata untung itu. Demikian Jeremy. Oke, thank you banget Pastor atas sharing malam hari ini. Saya juga sangat terberkati dan saya berharap dan saya percaya teman-teman juga yang nonton siaran langsung ini akan terberkati dan kita sama-sama belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan karena apa yang kita inginkan terjadi, tetapi apapun yang diberikan Tuhan sama kita harus tetap bisa mengucap syukur. Walaupun kita selalu makan tahu, selalu makan ini, kita selalu ngeluh, mengucap syukurlah teman-teman. Dan ketika kamu mengucap syukur, Tuhan akan memberikannya yang lebih daripada kamu, gitu ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin teman-teman karena kita masih ada waktu beberapa menit lagi, mungkin saya akan memberikan teman-teman waktu untuk bertanya sama Pastor. Apa yang teman-teman mau bertanya, silakan tulis di komentar bawah ini teman-teman. Ya, silakan, mumpung ketemu nih, silakan. Nah, silakan teman-teman, jangan ragu-ragu, silakan bertanyalah teman-teman, karena bertanya itu nggak salah kok. Rajin bertanya supaya tidak sesat di jalan. Iya. Pepatah kata bilang seperti itu ya Pastor ya. Oke, ini banyak yang baru bergabung ini Jeremy, saya lihat di sini. Iya, tadi ada yang keluar masuk juga Pastor. Mungkin ada kegiatan. Iya. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya dalam sesi kita ini. Mungkin kita akan menjawab. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Esther, siapa ini? Esther Lita Pani ya, Esther Lita Pani ya. Hal-hal apa saja kita bersyukur? Ya, kalau menurut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi baik itu hal-hal yang menyenangkan kita, yang membuat wajah kita berseri, ataupun sebaliknya, hal-hal yang mungkin membuat kita harus menangis, firman Tuhan katakan dalam segala hal. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur, kuasa ucapan syukur itu adalah yang nomor 1, Tuhan pasti menolong kita, memberi kekuatan untuk menghadapi apapun itu situasinya. Kemudian yang kedua, ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Sehingga saudara bisa melewati sesulit apapun masalahnya, seberat apapun kendalanya, Tuhan kita jauh lebih besar dari semuanya itu. Ya, seperti itu ya. Mengapa kita bersyukur? Ya, karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan ya, kita bersyukur bukan pilihan kita, tapi kita bersyukur karena kita sedang melakukan perintah Tuhan.
Ketika kita bersyukur, maka kita sedang masuk dalam rencananya Tuhan. Oke, seperti itu jawabannya. Ini masih ditunggu pertanyaan yang lain ini. Yuk, Oke, silakan. Selagi ada waktu, pakailah waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau waktu itu sudah berjalan, ya waktu nggak akan bisa diulang. Jadi pakailah waktumu untuk bisa lebih mengenal Tuhan lagi. amin. Ini ada Iya. ya, wow. Halo semuanya, welcome teman-teman yang baru datang. Pastor, boleh minta nomor WA-nya? Oke lah, ini untuk umum nggak apa-apa lah, saya tulis di sini. Pastor. Oke, teman-teman silakan yuk bertanya lagi. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Iya, silakan. Jika kita lupa untuk mengucap syukur, apa yang harus kita lakukan? Ya, kepada Tuhan kita mohon ampun, dan yang pasti kita bersyukur. Roh Kudus ingatkan kita, ya, supaya kita kembali masuk dalam rencana Tuhan. Bagus itu pertanyaannya. Kadang kita lupa untuk bersyukur. Bangun tidur, bangun begitu aja langsung lari ke kamar mandi. Tidak bersyukur, lupa mengucap syukur kan? Bagus itu pertanyaannya. Kadang kita juga seperti itu. Iya. Terima kasih ini pertanyaannya. Kadang manusia ini bangun pagi fokusnya ke HP gitu ya, Pastor ya. Jadi buat teman-teman ya, gimana caranya bangun tidur itu ya prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan, betul. Oke teman-teman silakan, yuk ada yang mau bertanya lagi? Welcome yang baru masuk, selamat datang. Ya teman-teman silakan yang mau bertanya, buat teman-teman yang mau belajar lagi tentang firman Tuhan, silakan bertanya. Nah, kunci apa yang menuju pintu surga? Kunci apa yang menuju pintu surga? Mungkin yang dimaksud bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga ya. Ya. Kalau iman kita sebagai orang-orang Kristen, maka satu saja jalan menuju surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Iya, oke, salam. Ya, itu mungkin ya. Hanya di dalam Yesus keselamatan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita diselamatkan ya. Hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Oke. Bagus tuh pertanyaan. Ini diulang ya? Atau pertanyaan yang baru ya? Kunci mengucap syukur. Ya, kunci mengucap syukur adalah sikap hati ya. Sikap hati, sebentar. Apakah bersyukur sama dengan cepat puas? Oke, saya akan jawab sama. Bahwa mengucap syukur itu adalah sikap hati. Sikap hati kita untuk menerima semua yang terjadi. Kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Gitu ya. Sehingga karena Allah turut bekerja di dalamnya, selalu ada agenda Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Jadi seperti itu. Lalu tadi, apakah mengucap syukur sama dengan cepat puas? Mungkin ini dua hal yang berbeda kali ya. Kalau cepat puas itu mungkin sifatnya relatif ya. Relatif. Kita mungkin dapat sesuatu, kita puas. Ketika kita udah bosan, kepuasan kita mulai menurun. Tapi kalau ucapan syukur itu merupakan sikap hati kita untuk terus percaya bahwa apapun yang terjadi itu ada Tuhan di dalamnya. Apakah dalam situasi dan kondisi yang menyakitkan dan menyakitkan, apakah harus bersyukur juga? Dan kenapa kalau iya, mengapa harus bersyukur saat sedih? Ya, tadi berulang kali Pastor sudah jelaskan bahwa ucapan syukur itu bukan pilihan. Ucapan syukur itu perintah Tuhan.
Jadi ketika kita mengucap syukur, kita sedang masuk dalam agenda Tuhan, kita sedang masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga ketika Anda bersyukur, Anda diberi kekuatan, diberi kemampuan minimal untuk bisa menerima keadaan. Minimal untuk percaya bahwa selalu ada jalan keluar dalam keadaan apapun. Dan minimal Anda punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, silakan teman-teman bertanya lagi. Oke, silakan. Dan nanti Pastor saya mau minta sebelum kita nanti menutup kegiatan sesi kita ini, nanti mungkin saya minta Pastor untuk mendoakan kami ya Pastor ya. Siap, oke, Jeremy. Ya, ditunggu lagi pertanyaannya, mungkin masih ada yang tersisa. Karena mengucap syukur itu sebenarnya adalah pengalaman hidup sih ya, pengalaman hidup. Dan tingkat ucapan syukur tiap-tiap orang itu berbeda-beda kadarnya. Dan kita nggak bisa paksakan itu. Bagi mereka yang masih kekanak-kanakan dalam kerohanian, dia hanya bisa bersyukur ketika dia mendapat sesuatu. Benar, guys. Tetapi ketika mereka sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, maka levelnya udah naik. Bukan lagi ketika menerima sesuatu, tetapi ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan sekalipun, dia tetap bersyukur. Seperti halnya yang dialami oleh Sadrak Meshach Abednego kan? Jika Tuhan yang aku layani bisa melepaskan aku dari perapian yang menyala-nyala ini, maka dia akan melepaskan aku. Tetapi jika tidak ya Tuanku, aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku berikan. Nah itu, jadi tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mau ditolong Tuhan ataupun tidak, dia tetap yakin bahwa Tuhan itu menyertai dia. Itu udah levelnya luar biasa itu. Dan kita lagi belajar kok sampai ke sana. Seperti itu. Yang mungkin lagi galau nih, yang baru diputus pacarnya misalnya. Pastor, kalau diputus pacar bisa bersyukur nggak? Harus bersyukur. Karena Tuhan udah siapkan yang lebih baik dari yang mutusin kamu. Iya dong. Harus seperti itu cara berpikirnya. Karena kita yakin kok, Allah turut bekerja. Artinya apa? Nggak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Selalu ada campur tangan Tuhan di situ. Bolehkah kita mengucap syukur dalam susah maupun senang? Ya, wajib, bukan hanya boleh. Ini adalah kehendak Tuhan ya. Untuk Jessica Claudi Sitompul. Wah, mantap. Ya, kita mengucap syukur dalam susah maupun dalam senang. Itu kehendak Tuhan. Iya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi. Mungkin ini pertanyaan yang bagus ya, Pastor ya. Saya juga terkesan juga, bolehkah kita mengucap syukur dalam susah maupun senang? Ya itu memang ya, mengucap syukur itu ya itu mengucap syukur dalam hal kita senang ataupun kita susah gitu. Mengucap syukur yang sebenarnya itu adalah kita bisa mengucap syukur dalam senang maupun susah. Karena banyak orang yang salah tanggapan ya Pastor ya. Dia bilang saya sudah mengucap syukur ketika hal itu yang saya inginkan datang. Nah itu yang salah ya Pastor ya. Betul. Dan ini Pastor ada yang nanya lagi, bagaimana dengan bangsa Israel? Apakah mereka selalu mengucap syukur? Ya, kebetulan saya mengajar tentang teologi perjanjian lama ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sejarah bangsa Israel. Memang bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang dalam sejarahnya sering melakukan pemberontakan dan kesalahan yang diulang-ulang. Nah, kalau bagi mereka yang mengikuti streaming saya di Facebook, mereka minggu yang lalu dan masih minggu yang akan datang juga saya berbicara tentang kesetiaan Tuhan di tengah-tengah umat yang tidak setia. Jadi memang Tuhan itu tetap setia kepada bangsa Israel. Makanya ketika bangsa Israel mereka memberontak kepada Tuhan, diizinkan, diserahkan kepada bangsa lain.
Tetapi ketika bangsa Israel bertobat, berteriak kepada Tuhan, Tuhan selalu kasih setianya datang dan menolong mereka. Seperti itu. Jadi seberapapun bangsa Israel nakal, Tuhan tetap sayang gitu. Apalagi kita ya. Kita ini juga Israel rohani ya. Kita dicangkokkan karena iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita nakal, Tuhan tetap sayang kita. Haleluya. Mungkin karena ini berhubung waktunya sudah mau habis ya Pastor ya, mungkin kita akan tutup kegiatannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami, teman-teman yang mengikuti Fokus Kristen ini. Pastor, ya mungkin sebelum kita tutup, mungkin Pastor akan saya minta tolong Pastor untuk berdoa dan sekalian doa penutup Pastor. Oke. Ayo semua yang ikut di acara live ini, kita datang kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa untuk segala sesuatu yang kami alami, ada agenda Tuhan di balik semua itu. Dengan demikian, kenapa firman-Mu berkata agar kami mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ketika kami bersyukur, ada kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga kami mampu melewati masa sulit bersama dengan Tuhan. Bahkan kami bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kesukaran sekalipun. Kami berdoa untuk setiap generasi muda yang mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun siaran ulang, Tuhan memberkati. Tidak mudah sebagai generasi muda di era yang serba modern saat ini. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan, tetapi syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena kami ada dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan dalam segala sesuatu, karena itulah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk Jeremy Sihaan. Terima kasih untuk semua yang bergabung pada malam hari ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai kehidupan kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk jemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Pastor. Sekali lagi thank you buat Pastor yang sudah membagikan. Mungkin saya berdoa buat Pastor selalu sukses dalam pelayanannya dan keluarga Pastor selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. Mungkin buat teman-teman thank you sudah menyempatkan waktu juga untuk belajar firman Tuhan. Dan mungkin kita akan adakan next selanjutnya. Nanti saya akan membuat jadwal. Mungkin buat teman-teman siapkan hati untuk next selanjutnya ya teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa Pastor bagikan dan saya bagikan. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata dan mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Kita mulai sekarang kita harus tekad untuk selalu bersyukur dalam segala hal apapun itu teman-teman. Dan kita bisa banyak belajar dari apa yang Pastor bagikan dan mungkin kita bisa hidup kita lebih bisa sukses lagi. Ya. Itu aja Pastor, kita akan menutup sesi ini. Mungkin selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga semua. Tuhan Yesus berkati Jeremia juga. Thank you.